Setelah penjelasan Wali Kota Malang pada Rabu 5 November, Kamis 6 November 2025, DPRD Kota Malang kembali melakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Kota Malang tahun anggaran 2026. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Kota Malang tahun anggaran 2026 dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Abdur Rahman. Selamat siang dan salam sejahtera selalu untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Kota Malang merdeka. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang senantiasa berupaya mendekati diri kepada Penciptanya, kami mengajak hadirin sekalian untuk menghadapkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas taufik dan hidayahnya kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri. Hadir dalam rapat ini seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, serta Kepala OPD dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, bentuk hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan dari 4 anggota Dewan telah hadir 37 orang. Dengan demikian rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib dan perwakilan rakyat sebagaimana diubah dengan peraturan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Pada hari ini Kamis tanggal 6 November tahun 2025 tepat pukul 10.29 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati saudara Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati saudara staf ahli asisten kepala perangkat daerah dan dari perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati pimpinan partai politik Kota Malang yang hadir pada hari ini. Sekali lagi maka kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan dan perwakilan rakyat daerah Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, bahwa rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rangkaian dari rapat paripurna yang kita laksanakan pada tanggal 5 November 2025 yang lalu, dan hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Namun sebelum rapat paripurna dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan pada rapat paripurna Dewan yang terhormat adalah rapat paripurna adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Apakah acara tersebut dapat disetujui?
Terima kasih. Berikut sebagai juru bicara dari masing-masing fraksi adalah sebagai berikut. Dari fraksi PDI saya persilakan. Pimpinan rapat memberikan waktu kepada masing-masing juru bicara dari 7 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2026. Pandangan umum fraksi Dari pandangan umum 7 fraksi yang dimulai dari PDI Perjuangan, PKB, PKS, Gerindra, Golkar, Damai, dan Nasdem PSI menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi tajam terhadap arah kebijakan fiskal Pemkot Malang. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, ketua, wakil ketua, serta seluruh anggota DPRD Kota Malang. Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, yang kami hormati seluruh jajaran Forkopimda Kota Malang, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, yang kami hormati para staf ahli dan asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintahan Kota Malang, yang kami hormati para pimpinan partai politik, pimpinan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hadir dalam forum yang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, mengawali pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan esensi pandangan umum sebagai langkah partisipasi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Wali Kota Malang yang telah menyampaikan sambutannya dalam mengantarkan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Malang tahun anggaran 2026. Dalam kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dengan sistematika sebagai berikut. Setelah melakukan drafting secara komprehensif melalui pendekatan antara sajian data rencana kerja keuangan daerah dan regulatory impact, sehingga secara konstitusional akan dilakukan beberapa konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Implementasi kebijakan anggaran tahun 2026. Maka fraksi PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab etika dan moral sesuai atribusi Dewan dalam melakukan evaluasi secara bertahap melalui kritik, saran, masukan, pandangan, dan rekomendasi strategis sebagai dasar penyusunan regulasi yang lebih adaptif, responsif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dinamis. 1. Pendapatan daerah Kota Malang tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2.112.136.906 rupiah 96 sen atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 2.311.331.721 rupiah. Apabila jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2.472.072.368.714 rupiah 90 sen, penurunan proyeksi pendapatan daerah secara umum dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas makro dan mikroekonomi Kota Malang, termasuk menurunnya belanja daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik, terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya tarik investasi. Mohon penjelasan. 2. Terbaca. Nomor 3. Proyeksi kenaikan restribusi dana yang signifikan juga harus dibarengi dengan sosialisasi dan edukasi yang intensif dari OPD terkait. Pada tahun 2024 sebesar pada proyeksinya 52.988.18.750.000. Pada tahun 2025 sebesar 63.770.518.750 rupiah.
naik sebesar 16,91%. Dan pada tahun 2006 diproyeksikan sebesar 129.731 juta atau dua kali lipat lebih. Juga dipersiapkan perbaikan pada sistem pengelolaan, peninjauan dan penyesuaian tarif distribusi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib distribusi, SDM, penguatan daya dukung digital, hingga feedback yang didapatkan masyarakat dari kebijakan tersebut. Mohon penjelasan. Pada tahun 2026 direncanakan sebesar bagaimana sistem pengawasannya, bagaimana akuntabilitas dana produktif atau dari dana nganggur. Direncanakan sebesar 1 triliun 180 miliar dan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2025 322.597 rupiah per persen. Pimpinan, jika diizinkan oleh forum, karena giat kita masih ada 2 kali paripurna hari ini dan 3 kali giat satunya, jika diizinkan barangkali bisa dipersingkat pembayarannya di poin yang mungkin amat sangat penting tanpa mengurangi rasa hormat dari teman-teman yang telah merumuskan PU fraksi ini. Terima kasih. Saya serahkan ganti kepada yang membaca. Insentif kebijakan sebesar 50 juta yang didistribusikan untuk 8,1 miliar, sukun 46 miliar, total 40,1. Artinya menghabiskan total anggaran 219 miliar. Karena fraksi PD Perjuangan mendukung semua program dan kebijakan rakyat risiko dalam penyalahgunaan dana akibat kurangnya kami perjelas pengukuran keberhasilan program indikator yang memadai dan sumber daya yang memadai, kekhawatiran mengenai potensi masalah pelaksanaan peraturan daerah Kota Malang tentang anggaran pendapatan dan belanja menjadi salah satu bahan acuan pembangunan Kota Malang yang teriring permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian waktu. Merdeka. Berikutnya fraksi Partai Keadilan Bangsa, Saudara Ali Fayudi Asadi, silakan. Pak Tali ini selesai. Ngetik pitulas di kawan dapat cepat mata siji. Lalu kenapa sebenarnya dikatakan? Iya Pak. Saya usulkan ada 7 ditambahin dari 15. Itu apa di teks 10? Saya kira sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Bangsa DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Yang kami hormati pimpinan rapat paripurna, yang kami hormati para wakil ketua masyarakat, yang kami hormati Wali Kota Malang, yang kami hormati seluruh jajaran DPRD Kota Malang, kepala perangkat daerah, staf ahli, direktur perusahaan daerah Kota Malang yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah berkat Allah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahun anggaran 2025. Yang pertama, saya sampaikan bahwa tahun 2026 ini adalah merupakan tahun awal Pak Wali Kota beserta seluruh jajaran pemerintahan Kota Malang untuk mewujudkan visi misi Kota Malang selama 5 tahun ke depan. Kalau yang kemarin saya anggap saja itu sebagai warming up, pemanasan bagi Pak Wali. Namun di awal tahun 2026 permainan betul-betul sudah dimulai. Atau saya bacakan nomor 17 saja ya? Oh 3 katanya. Yang pertama nomor 17. Nomor 17.
tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang di dalamnya juga mengatur tentang jarak tempat berjualan minuman beralkohol, baik dengan tempat ibadah maupun dengan tempat pendidikan. Beberapa waktu yang lalu pada sidang paripurna, kami sudah minta untuk melakukan investigasi atas seluruh tempat berjualan minuman beralkohol di Kota Malang yang tidak sesuai dengan perda. Banyak Pak. Di Kelurahan Sukoharjo itu ada laporan masuk resmi. Yang terakhir, apa jadinya ini? Desul. Mepet dengan TK Al-Kausar. Mohon Pak Wali, jangan takut-takut untuk membendung ini. Jangan takut-takut untuk menghentikan ini. Karena apa? Kalau alasan perizinannya ada di provinsi, Kota Malang ini ada kok. Kearifan lokal Kota Malang ini dibangun melalui Perda Kota Malang, khusus untuk penjualan minuman beralkohol. Kami tadi Pak Wali, mulai awal tahun 2026 mari bersama-sama DPRD insya Allah backup itu. Betul tembok wangi kok menutup toko beralkohol nggak kami. Harus lebih berani dari itu. Diberanikan ya Pak Wali. Nomor 16. Kota Malang sudah menjadi usulan untuk menjadi kota metropolitan. Banyak yang berharap bahwa kemajuan ini akan disertai dengan bantuan-bantuan yang turun dari pemerintah pusat. Namun demikian, saya mengingatkan dan meminta bahwa jangan hanya pembangunan fisik yang diperhatikan. Saya khawatir karena sebutannya sudah menjadi kota metropolitan, maka budaya lokal bangsa Indonesia yang ada di Kota Malang ini terhilangkan. Ya saya akan menyebut metropolitan ini koyoknya bebas-bebas, padahal tantangannya lebih besar. Karena kita harus mampu mengelola, melestarikan budaya-budaya lokal Kota Malang, terutama moralitas masyarakat. Ini penting banget untuk menyambut Kota Malang sebagai kota metropolitan. Berikutnya program RT berkelas Pak Wali. Saya justru mendorong bahwa program RT berkelas ini adalah pemberdayaan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Saya semalam mengikuti Rembuk Warga RT Pak, diundang oleh Pak RW saya untuk ikut Rembuk Warga RT. Ternyata mereka masih mengalami kesulitan, terutama ketika perwali itu dikaji oleh orang-orang kampung. Ada benturan pasal. Ini yang perlu betul-betul dikaji ulang. Apakah ini khusus untuk RT per RT ataukah boleh gabungan antar RT sehingga menghasilkan sesuatu yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini mohon ada kejelasan juga pendampingan dari teman-teman perangkat daerah kepada masyarakat yang di tingkat RT ini betul-betul dijalankan. Seperti yang disampaikan di depan tadi, jangan sampai ini menimbulkan masalah baru. Tapi insya Allah kalau ini dikelola dengan baik dan benar, maka Kota Malang ini menuju BOIS berkelas tidak menunggu 5 tahun, cukup 3 tahun BOIS standar. Yang lain kok sifatnya umum ya? Apa cukup itu Pak? Tak tambahin. Aset pemerintah Kota Malang. Kami melihat Pak Wali, hanya aset pemerintah Kota Malang ini yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal itu mampu menghasilkan PAD, juga mampu untuk menginventarisir aset pemerintah Kota Malang ini dilakukan secara baik dan benar. Untuk kasus kecil aja di belakang balai kota ada berapa kios? Ada kios yang nggak dipakai Pak Wali. Itu kalau dimanfaatkan untuk masyarakat akan mempunyai nilai lebih. Gak nyewa, gak apa-apa kalau untuk masyarakat. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya, misalnya gantangan gulung di Lowodolo, Pak Kadif Propam ngomong sudah dibenahi, akan dibenahi, dimanfaatkan. Tidak semuanya itu dulu tidak tahu Pak. Saya itu orang gantangan, sehingga tahu persis harga sewa berharinya di gantangan. Itu yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Terkait dengan turunnya volume APBD 2026, ini jangan membuat kita kecil hati, tetapi justru menjadi tantangan bagi Kota Malang untuk betul-betul kreatif di dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ke depannya. Kolaborasi antar perangkat daerah sangat dibutuhkan. Sekali lagi bahwa ego sektoral dari perangkat daerah ini mohon dipotong Pak Wali. Jangan ego sektoralnya ini
ini terlalu tinggi sehingga seolah-olah pokoknya aku melaku sesuai dengan kursi saya. Tidak, tetapi koordinasi di bawah koordinator Pak Sekda ini sangat dibutuhkan. Yang berikutnya kami nanti mau juga dijelaskan secara detail Pak Wali terkait dengan perkembangan penyelesaian masalah pasar bimbing dagang dan pasar besar. Ini betul-betul ditunggu oleh masyarakat karena kemarin kami digerutuk Pak, tidak demo ke Pak Wali Kota setelah audiensi dengan panjenengan itu saya digerutuk, tidak audiensi tapi demo ke rumah menagih jadi Pak Wali Kota. Katanya gitu, tolong Pak Arif diingatkan jadi Pak Wali Kota ketika ketemu di Jalan Jagung. Masih ingat saya. Terkait dengan itu kota metropolitan tadi, perhatian terhadap pesantren Pak Wali belum tersentuh sama sekali di APBD 2026. Apapun bentuknya, saya kira itu sudah mulai harus dipikirkan, dianggarkan untuk ikut bersama-sama merasa memiliki pesantren sebagai bagian dari perwujudan pembangunan yang ada di Kota Malang. BPJS kami mohon berhati-hati karena di anggaran rancangan anggaran 2026 tidak dianggarkan selama 12 bulan. Ini sangat rawan, sangat riskan kalau tidak dimanage dengan sebaik-baiknya. Persiapan 2027 kalau belanja pegawai kita masih di atas 40%, maka 2027 itu sudah harus maksimal 30%. Ini juga memerlukan kehati-hatian kita di dalam memanage APBD tahun anggaran 2026 karena antara 2026 ke 2027 itu tidak terlalu jauh. Saya kira demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan di dalam pandangan umum, nantinya juga akan dijawab secara resmi tentunya oleh Wali Kota Malang. Mohon maaf bila ada segala sesuatu yang kurang berkenan dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam 6 November 2025, fraksi PKB DPRD Kota Malang, Ketua Samiman Mukafi SPR Pak di tanda tangan. Fraksi saya yang banyak kali tepuk tangan, yang lainnya tidak. Berikutnya dari Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Dr. Haji Indra Permana. Silakan. Kita awalnya dari mantu dulu ya, sebentar. Menjadi pemimpin haruslah bijaksana. Jadi panutan berhati mulia. Selamat datang di ruang paripurna. Saling sapa, sehat dan bahagia. Pendapat umum fraksi PKS DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah dan Perda Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat Saudara Wali Kota Kota Malang, yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Malang atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, Saudara Staf Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang, yang kami hormati Saudara Direktur BUMD dan jajarannya, yang kami hormati pimpinan partai politik, Saudara Camat, Sekota Malang, rekan-rekan media cetak maupun elektronik, dan hadirin yang berbahagia. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia dan ridhonya, maka pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari ini dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi PKS DPRD Kota Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada putra hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita yang ada di sini mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, kami langsung pembukaannya terbaca aja ya, karena ada beberapa poin, 8 poin nanti yang akan kami sampaikan dari beberapa poin yang ada. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pembahasan dan perda tentang APBD Kota Malang tahun anggaran 2026 dilakukan dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan, akuntabel, efisiensi, efektif
produktivitas dan keterjayaan pada masyarakat miskin dan kesejahteraan masyarakat. Maka salah satu langkah utamanya adalah dengan tata pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi komponen penting dalam mewujudkan sistem good governance guna mencapai target pembangunan Kota Malang sesuai dengan RKPD tahun 2026. Oleh karena itu, terhadap seluruh materi tersebut di atas ditambah dengan pemaparan oleh tim ahli serta kajian dan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2026, maka kami dari fraksi PKS perlu meminta penjelasan terhadap beberapa hal antara lain sebagai berikut. 1. Proyeksi total pendapatan daerah dalam dokumen rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebesar 2.176 miliar sekian turun drastis dibandingkan dengan proyeksi pendapatan APBD tahun anggaran 2025 yang sebesar 2.513 miliar sekian. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pendapatan transfer 349 miliar sekian. Fraksi PKS mempertanyakan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Kota Malang untuk mengupayakan komunikasi dengan pemerintah pusat guna mendorong peningkatan alokasi dana transfer. Mohon penjelasan. Poin kedua, PAD dalam dokumen rancangan APBD TA 2026 yang sebesar 1.062 miliar sekian tidak mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan PAD APBD tahun anggaran 2025. Namun dengan adanya pemangkasan transfer pusat yang cukup signifikan, seharusnya pemerintah Kota Malang dapat berinovasi mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan PAD. Mohon penjelasan. 3. Dalam rangka mempertahankan kemampuan keuangan daerah serta merealisasikan proyeksi pendapatan daerah, salah satu strategi pencapaian target pendapatan daerah adalah dengan melakukan optimalisasi kinerja BUMD penghasil agar dapat memberikan kontribusi PAD terutama ke Bunda Dinas yang saat ini belum memiliki direktur definitif dan mencatatkan dividen yang menurun tajam. Fraksi PKS meminta penjelasan terkait bentuk intervensi pemerintah Kota Malang dalam mendorong BUMD agar dapat memberikan kontribusi secara optimal pada PAD Kota Malang, terutama Dinas yang perlu dilakukan evaluasi dan supervisi kegiatan usaha termasuk penunjukan direktur secara definitif. Mohon penjelasan. 4. Terbaca. 5. Terbaca. Langsung ke poin 8. Kasus penyalahgunaan aset milik pemerintah Kota Malang di Jalan Langsep dan Jalan Dieng menggambarkan lemahnya fungsi pengawasan oleh BKAD serta menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum dijalankan secara profesional dan transparan. 9. Fraksi PKS meminta agar mendorong revitalisasi pasar besar serta penyelesaian permasalahan terhadap pasar belimbing, pasar gadang dapat segera direalisasikan di tahun 2026. Pembiayaan pembangunan pasar besar melalui APBN senantiasa harus diupayakan oleh pemerintah Kota Malang. Selain itu, pemerintah Kota Malang harus segera memberikan solusi atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terkait 2 pasar lainnya. 10. Fraksi PKS menilai dukungan terhadap sektor UMKM masih belum menunjukkan hasil signifikan, padahal sektor ini menjadi penopang utama ekonomi warga Kota Malang. Program pemberdayaan dan digitalisasi UMKM belum berdampak nyata pada peningkatan omset maupun penyerapan tenaga kerja. Langsung poin 11 terbaca, 3 telah disusun. Fraksi PKS menilai pelaksanaan di lapangan 50 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah. Desain kebijakan dan pemberdayaan masyarakat maksimalkan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi tersebut. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan dan meridhoi langkah-langkah kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih pada Mas Indra. Berikutnya dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Saudara Abu Bakar. Pandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Malang terhadap rancangan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pimpinan sidang, para wakil ketua dan segenap anggota dewan yang saya banggakan. Yang terhormat saudara wali kota beserta jajarannya. Yang terhormat saudara anggota Forkimda Kota Malang. Yang terhormat saudara sekretaris daerah, para staf ahli dan asisten, direktur perusahaan daerah di lingkungan Pemda Kota Malang dan para pimpinan partai politik, rekan media, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Bukannya terbacakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, tanpa mengurangi uraian di atas, kami fraksi Gerindra menanyakan beberapa pertanyaan terkait rancangan APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Poin pertama, bagaimana struktur komprehensif anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Malang untuk tahun anggaran 2026 dalam konteks kelengkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Poin 2, bagaimana proporsi dan sumber pendapatan transfer yang direncanakan dalam APBD Kota Malang 2026 serta implikasinya terhadap kemandirian fiskal daerah. Poin 3, bagaimana sinkronisasi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, dan rancangan APBD 2026 dipastikan melalui dokumen lampiran dalam rancangan peraturan daerah tersebut. Poin keempat, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, bagaimana pengaruh alokasi anggaran pada belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal dalam mendukung efektivitas pelayanan publik di Kota Malang. Poin 5 sampai poin 10 terbacakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, serta kami memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Partai Golongan Karya, Saudari Sri Mulyana, dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Kota Malang tentang APBD Kota Malang tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang, yang kami hormati saudara ketua, wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Malang, yang kami hormati saudara wali kota dan wakil wali kota Malang, yang kami hormati saudara jajaran Forum Pimpinan Daerah Kota Malang atau yang mewakili, yang kami hormati saudara sekretaris daerah Kota Malang beserta jajaran eksekutif pemerintah Kota Malang, yang kami hormati saudara staf ahli, asisten serta seluruh kepala perangkat daerah dan dirut perumda perseroda di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang kami hormati saudara camat sekota Malang, yang kami hormati saudara pimpinan partai politik, perguruan tinggi, instansi vertikal dan rekan-rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk umatnya yang setia terhadap ajaran yang membawa rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin.
diperlukan arah kebijakan yang bersinergi dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, program kegiatan serta kebijakan yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah APBD Kota Malang tahun 2026. Selanjutnya, setelah mempelajari dan mencermati Ranperda Kota Malang tentang APBD Kota Malang tahun anggaran 2026 serta sambutan Wali Kota Malang dalam penyampaian penjelasan pengantar Ranperda APBD tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Ranperda Kota Malang pada hari Rabu 5 November 2025 serta memperhatikan hasil rapat fraksi Partai Golkar, maka kami fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang perlu menyampaikan pandangan umum fraksi sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah dalam APBD tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.175.785.736 berkurang Rp212.277.648.003 atau berkurang 8,88% jika dibandingkan dengan pagu APBD 2025 sebesar Rp2.390.433.739. Hal ini mungkin disebabkan banyak faktor, salah satu diantaranya karena penurunan dana transfer keuangan daerah. Terhadap proyeksi tersebut, fraksi Partai Golkar perlu menanyakan dan mohon penjelasan antara lain A sampai E terbaca. Poin 2 sampai 7 terbaca. 8. Fraksi Partai Golkar mencermati besaran anggaran pembiayaan daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp192.447.954. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan dan mohon penjelasan tentang A. Kebijakan pembiayaan daerah dalam rancangan APBD tahun 2026 hanya difokuskan untuk menutup defisit anggaran belanja sehingga struktur APBD menjadi balance atau juga telah diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Malang dalam jangka panjang. B. Bagaimana upaya pemerintah kota dalam merancang pembiayaan daerah yang berorientasi pada penguatan kapasitas fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah. C. Apakah mekanisme pengelolaan utang daerah telah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan informasi publik guna menjaga kredibilitas fiskal daerah? D. Sejauh mana analisis resiko fiskal telah dimasukkan ke dalam proses perencanaan anggaran guna memastikan stabilitas dan ketahanan fiskal daerah di masa mendatang? 9. Penyusunan APBD tahun 2026 harus menjadi refleksi dari komitmen pemerintah Kota Malang dalam menanggapi tantangan pembangunan daerah dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. APBD bukan sekedar rencana keuangan, melainkan juga alat kendali kebijakan yang memastikan arah pembangunan berlangsung secara merata, berkesinambungan dan selaras dengan perkembangan zaman. Fraksi Partai Golkar mohon penjelasan tentang penanganan isu strategis pembangunan antara lain A. Penanganan kemacetan, banjir, dan tata ruang kota termasuk penanganan sampah dan dari hulu sampai hilir. B. Penanganan dan mitigasi bencana di tengah kondisi Kota Malang dengan cuaca ekstrim. C. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, guru, serta aparatur sipil negara yang berkinerja tinggi. D. Penataan parkir yang aman,
lainnya adalah pada pembangunan sumber daya manusia, pembenahan infrastruktur, serta optimalisasi pelayanan publik, termasuk peningkatan kualitas kesehatan. Fraksi Partai Golkar menanyakan strategi dan langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan program-program tersebut dengan semangat setiap rupiah yang dibelanjakan bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Malang. Mohon penjelasan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya untuk Ranperda Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2026 menjadi bagian dari evaluasi kinerja kita semua guna kemajuan pembangunan Kota Malang berskala bidang. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang yang dapat disampaikan terhadap Ranperda Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2026. Semoga kerja keras kita semua bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang menuju Kota Malang yang lebih baik dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terdiri permohonan maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan serta perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari fraksi Damai, Saudari Wiwi Zulaikha, bersilakan. Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Kota Malang. Yang kami hormati Wali Kota Malang beserta Wakil Wali Kota Malang. Yang kami hormati seluruh jajaran Forkopimda Kota Malang. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang. Yang kami hormati staf ahli, asisten kepala perangkat daerah dan direktur BUMD. Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Malang. Yang kami hormati pimpinan partai politik, perguruan tinggi, rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik, dan para hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita bisa hadir di forum yang terhormat pada hari ini. Semoga kita terus diberikan semangat dan juga kekuatan untuk membangun Kota Malang yang kita cintai ini dengan berkeadilan dan berkemajuan, sehingga pada gilirannya tercipta masyarakat adil dan makmur, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para hadir, para sahabatnya. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Damai mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Damai terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapat dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Setelah mencermati dan mempelajari materi Ranperda Kota Malang tentang APBD tahun anggaran 2026 telah disampaikan Wali Kota dalam rapat paripurna pada hari Rabu tanggal 4 November 2025 dan melalui pembahasan pada tingkat fraksi, maka fraksi Damai DPRD Kota Malang memandang perlu untuk memberikan saran, masukan, pendapat dan pertanyaan melalui pandang umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1 sampai 4 terbaca. 5. Fraksi Damai menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
sehubungan dengan rancangan APBD tahun anggaran 2026. Fraksi Damai meminta penjelasan mengenai proporsi anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang diusulkan melalui Musrembang. Hal ini untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diimplementasikan dalam kebijakan anggaran daerah. Mohon penjelasan. 6-11 terbaca. Satu poin saja ya. Demikian pandangan umum fraksi Damai yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk Buki. Yang terakhir dari fraksi Nasdem PSI, Saudara Muhammad Tuwiki Syafaqil Fauzia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi mereka. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, ketua wakil ketua serta seluruh anggota DPRD Kota Malang, yang kami hormati Wali Kota Malang, yang kami hormati seluruh jajaran Forkopimda Kota Malang, yang kami hormati sekretaris daerah Kota Malang, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan pimpinan perusahaan daerah, yang kami hormati sekretaris DPRD Kota Malang, pimpinan partai politik, perguruan tinggi, rekan-rekan media cetak maupun elektronik, dan para hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan pandangan umum fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang sebagai berikut. Langsung ke poin 14. Fraksi Nasdem PSI meminta Pemkot Malang untuk tidak menunda-nunda lagi pemberian kompensasi terhadap warga 3 desa terdampak TPS Piturang, Desa Jedong, Desa Pandalagung, Sidorahayu, baik melalui mekanisme bantuan keuangan khusus kepada Pemkot Malang maupun hibah atau pengadaan secara langsung selama sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Rencana hibah mobil siaga yang awalnya dianggarkan di perubahan APBD 2025 yang kemudian harus tertunda kembali tanpa ada konfirmasi kepada DPRD Kota Malang tentu menjadi presiden buruk pola komunikasi antara TAPD dengan DPRD Kota Malang. Untuk itu kami meminta dengan tegas kompensasi terhadap 3 desa terdampak operasionalisasi TPS Piturang harus benar-benar direalisasikan pada APBD tahun 2026. Fraksi Nasdem PSI menyoroti dibentuknya tim pertimbangan percepatan pembangunan daerah tahun 2025 yang di dalam pandangan kami tidak sesuai dengan semangat efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, serta tentu perlu kami pertanyakan urgensitasnya di saat tahun depan 2026 banyak keterbatasan anggaran yang Kota Malang hadapi. Mohon dijelaskan apa dasar pembentukan, dasar pemilihan personil, pembagian tugas, fungsi, hak dan kewajiban, kewenangan serta pola hubungan antara tim pertimbangan percepatan pembangunan daerah ini dengan UBD di lingkungan Pemkot Malang. Seiring maju berkembangnya pembangunan yang dimulai di kehidupan masyarakat Kota Malang turut mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai-nilai yang ada di masyarakat, terjadinya penyimpangan sosial yang akhirnya memperbesar kerawanan sosial di Kota Malang. Pemerintah daerah harus hadir dalam masalah-masalah sosial yang semakin berkembang, seperti peredaran minuman beralkohol ilegal, peredaran narkotika di masyarakat, maraknya eksistensi LGBT di Kota Malang, prostitusi terselubung, pernikahan dan perceraian dini, KDRT dan bullying, serta berbagai kerawanan sosial lainnya. Kami masih belum melihat program-program antisipasi, penanggulangan maupun perhatian khusus pemerintah dalam merespon masalah tersebut, terlebih dengan adanya kondisi keterbatasan anggaran yang dimiliki Kota Malang. Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang memandang bahwa pemerintah Kota Malang harus tanggap, peka, responsif terhadap berbagai isu-isu sensitif yang berpotensi menyebabkan kerawanan sosial karena permasalahan ekonomi, menurunnya daya beli, kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, dan masih tingginya tingkat pengangguran.
Maka tidak heran masyarakat sering menjadi reaktif ketika melihat adanya ketidakadilan, kelalaian dan kelamanan yang dianggap karena kinerja atau ketidakadilan pemerintah, termasuk ketika terjadi bencana atau musibah di masyarakat. Untuk itu, kepekaan, kebijaksanaan dan keteladanan menjadi penting untuk dilakukan oleh kita semua. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang. Semoga saran, masukan, pertanyaan dan catatan strategis dalam pandangan umum fraksi bisa memperdalam dan memperkuat semangat dalam mewujudkan visi misi Kota Malang yang lurus dan berkelas. Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Dr. Sifur Wahyu Hidayat MM dan Bapak Wakil Wali Kota Ali Toirin, mohon maaf apabila ada kata dan menyampaikan kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, 6 November 2025. Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang, Ketua Tito Arif Kurahmadi SAPM. Semua fraksi menyoroti berbagai persoalan mulai dari pengelolaan keuangan yang dinilai belum efisien, kurangnya pengawasan program berbasis masyarakat, lemahnya pengendalian peredaran minuman beralkohol, hingga rendahnya optimalisasi aset daerah. Sehingga pertemuan hari ini dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga rapat paripurna ini dapat berjalan dengan lancar, terlaksana dengan tertib. Untuk itu mari kita menjaga doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Pada hari ini Kamis tanggal 6 November tahun 2025 tepat pukul 11:29 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kota Malang. Usai pandangan umum fraksi, Wali Kota Malang mengatakan mengucapkan terima kasih atas masukan dari fraksi. Ia juga mengaku dari pandangan umum fraksi akan dijawab saat paripurna berikutnya. Simon Alfredo melaporkan.